Tahun 1993, sebuah desa di pinggiran Kendal berdiri bagai tempat yang terjebak antara kehidupan dan ketakutan. Desa itu dikelilingi sawah luas, pohon bambu yang meliuk seakan berbisik, dan jalan tanah yang lengang menjelang senja. Dari kejauhan, suara gerobak berderit pelan terdengar, diiringi teriakan yang asing bagi telinga warga. "Siomay, siomay, keliling!" Ujang Sardika, lelaki berusia awal 30-an dengan wajah teduh dan sorot mata yang dalam, mendorong gerobaknya perlahan. Pakaiannya sederhana, kemeja lusuh dan celana panjang yang digulung setengah betis. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, seakan tak pernah lelah meski terik matahari membakar atau malam menelan desa dalam gelap. Awalnya warga menatap curiga, jarang ada pedagang keliling yang berani masuk ke desa itu. Bukan hanya karena letaknya terpencil, tapi juga karena kabar buruk yang beredar. Setiap bulan ada saja warga yang hilang secara misterius. Orang-orang percaya itu tumbal pesugihan milik Juragan Rukanda, pemilik tanah sekaligus orang terkaya di desa. Tak ada yang berani menyinggung langsung, tapi bisik-bisik di warung kopi atau di pinggir sawah selalu mengarah ke satu nama, Rukanda. Namun, Ujang seolah tak peduli. Ia tetap menyiarkan dagangannya dengan suara lantang, membagi senyum kepada siapapun yang lewat. Anak-anak kecil yang biasanya tak berani keluar rumah menjelang sore mulai mendekat karena aroma siomaynya menggoda. Dengan sabar, Ujang melayani mereka, bahkan sering memberi lebih banyak daripada yang dibayar. Kadang, ia sengaja menyodorkan siomay gratis untuk anak-anak yatim di desa. "Buat jajan sore nak, jangan khawatir soal bayar," katanya lembut sambil mengelus kepala bocah laki-laki yang tampak lusuh bajunya. Gestur sederhana itu membuat warga pelan-pelan luluh. Mereka mulai menerima kehadirannya, meski tetap ada rasa heran mengapa seorang penjual siomay memilih berkeliling di desa yang terkenal dengan kisah seramnya. Suasana desa sendiri selalu terasa muram. Di siang hari, orang-orang bekerja dengan kepala tertunduk, seakan menghindari percakapan yang terlalu panjang. Begitu senja tiba, pintu rumah terkunci rapat, lampu minak dinyalakan lebih awal, dan suara jangkrik bercampur dengan desir angin membawa hawa dingin yang menekan dada. Jika malam bulan purnama, banyak warga mengaku mencium bau amis darah di sepanjang pematang sawah. Kehadiran Ujang menambah rasa aneh di antara mereka. Bukan karena ia jahat atau membuat onar, justru sebaliknya, ia terlalu ramah, terlalu tenang, dan selalu punya waktu menyusuri gang-gang sepi meski larut malam. Beberapa orang tua mulai berbisik, "Aneh ya wong, tukang siomay kok doyan keliling nganti tengah wengi," ujar Pak Suradi, seorang petani tua, kepada istrinya. "Mbok menowo dheweke duduk wong biasa," balas istrinya lirih sambil menutup jendela rapat-rapat. Memang benar, ada sesuatu yang berbeda dari Ujang Sardika. Matanya selalu memperhatikan detail kecil, rumah-rumah yang tampak terlalu senyap, pohon bambu yang bergoyang padahal angin tak berhembus, dan suara-suara samar yang terkadang memanggil namanya dari arah sawah. Saat warga berpikir ia sekedar berdagang, Ujang sebenarnya sedang membaca keadaan, menghafal jalan, dan merasakan getar gaib yang menyelimuti desa. Beberapa kali, ia sengaja berhenti di ujung gang yang sepi, menutup gerobaknya, lalu berdiri tenang sambil memejamkan mata. Bibirnya komat kamit melantunkan doa pendek. Seandainya ada yang mengintip, mereka pasti kaget melihat uap tipis keluar dari tubuh Ujang, seolah hawa hangat melawan dingin pekat malam. Namun, Ujang pandai menyembunyikan jati dirinya. Kepada warga, ia hanya mengatakan bahwa ia perantau dari Tegal yang mencari rejeki. Ia tertawa kecil saat ditanya mengapa memilih jualan siomay padahal banyak pedagang lebih memilih kota. "Rejeki itu urusan Gusti Allah, Pak. Dimanapun bisa, asal kita sabar dan ikhlas," jawabnya selalu merendah.
Meski begitu, beberapa warga lanjut usia tetap menyimpan rasa curiga. Mereka merasa ada yang tak wajar. Tidak sekali dua kali, mereka melihat Ujang berhenti lama di bawah pohon besar dekat sungai atau mendorong gerobaknya melewati sawah tengah malam, seolah sedang mencari sesuatu. Di balik senyum dan sikap ramahnya, memang ada rahasia besar yang Ujang bawa. Ia bukan sekedar penjual siomay keliling, ia adalah seorang ustadz muda yang pernah berguru pada ulama karismatik di Cirebon dan mendapat tugas khusus untuk datang ke desa ini. Tujuannya bukan berdagang, melainkan mencabut akar kegelapan yang mengikat kehidupan warga. Pada malam hari, ketika seluruh desa terkunci dalam ketakutan, Ujang sering duduk bersila di samping gerobaknya. Lampu Petromax kecil menerangi wajahnya. Tangannya menutup wajah, bibirnya melantunkan doa dengan suara lirih namun mantap. Ya Allah, hamba-Mu datang bukan untuk mencari keuntungan dunia. Hamba-Mu datang untuk membebaskan mereka yang terikat oleh jin pesugihan. Jadikanlah gerobak ini perisai, jadikanlah langkah ini senjata. Jangan biarkan kegelapan terus berkuasa. Doa itu menggema di hatinya, meneguhkan niat yang sudah bulat sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di desa ini. Bagi Ujang Sardika, menyamar sebagai penjual siomay hanyalah cara untuk berbaur tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, ia tahu cepat atau lambat, bayangan hitam yang melilit desa akan menampakkan wujudnya. Dan saat hari itu tiba, ia harus siap. Hari-hari berikutnya, Ujang Sardika mulai memahami wajah asli kehidupan desa itu. Dari luar, tampak seperti desa biasa dengan sawah hijau, suara ayam berkokok, dan orang-orang yang bekerja sejak pagi. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang menindih jiwa mereka. Warga desa jarang sekali tertawa lepas, percakapan selalu singkat, dan pandangan mata mereka penuh was-was, seolah takut diawasi sesuatu yang tak kasat mata. Siang hari mungkin masih bisa menipu, tapi saat senja merambat, suasana berubah drastis. Pintu-pintu rumah mulai ditutup rapat sebelum matahari benar-benar tenggelam. Lampu minyak dinyalakan lebih awal, gorden ditarik hingga tak menyisakan celah. Tak ada yang berani duduk di beranda. Bahkan, suara kentongan ronda yang biasanya menenangkan di desa ini terdengar seperti tanda bahaya. Ujang memperhatikan kebiasaan itu dengan seksama. Ia sempat bertanya kepada seorang ibu muda yang membeli siomay sore hari, namun perempuan itu hanya menjawab singkat, "Kalau malam, jangan keluyuran, Kang. Angin amis bisa datang kapan saja." Kata-kata itu membekas di kepala Ujang. Angin amis, sebuah istilah yang ternyata sering disebut warga ketika mereka saling berbisik. Menurut cerita yang ia dengar, angin amis selalu muncul pada malam Jumat Kliwon. Bau anyir seperti darah segar menyebar melalui tiupan angin yang tiba-tiba, membawa hawa dingin menusuk tulang. Orang-orang percaya itu pertanda bahwa ada tumbal baru yang ditagih. Beberapa warga bahkan berani menceritakan kisah mengerikan dengan suara gemetar. Ada seorang pemuda bernama Sarwadi yang hilang setelah pulang dari sawah pada malam buta. Esok paginya, warga menemukan jejak kaki dan ceceran darah di pematang sawah, namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Ada pula kisah seorang janda tua yang tiba-tiba lenyap dari rumahnya. Hanya jeritan panjang yang terdengar tetangga, diikuti suara gaduh seperti benda berat diseret keluar. Saat diperiksa, pintu rumah terkunci dari dalam, dan tak ada satupun jejak kecuali kain selendang yang koyak di lantai. Ujang mendengarkan cerita-cerita itu tanpa mengubah ekspresinya. Namun, di dalam hati, ia merasakan kepastian. Kecurigaan warga bukan sekadar rumor. Ada kekuatan goib yang benar-benar menelan jiwa-jiwa manusia di desa ini. Pada suatu sore, Ujang sengaja duduk di dekat warung kopi, mendorong gerobaknya tak jauh dari sana. Dari balik tirai warung, ia mendengar percakapan beberapa lelaki tua. "Wong-wong sing ilang kuwi dudu sembarang rek, wes jelas tumbal kanggo juragan Rukanda," bisik salah satu dari mereka.
"Cukup sudah, jangan diteruskan, lidah bisa bawa petaka," sahut yang lain sambil menoleh ke kanan kiri dengan wajah pucat. Nama Juragan Rukanda memang disebut-sebut dengan hati-hati. Semua orang tahu betapa kaya dan berkuasanya pria itu. Sawah-sawah terluas, gudang padi penuh, rumah megah dengan tembok tinggi. Namun, yang membuat ngeri adalah bayangan tentang sumber kekayaannya. Seakan ada perjanjian kelam yang dijaga oleh sesuatu yang tak bisa dilawan manusia biasa. Di tengah kesunyiannya, Ujang akhirnya mendapat kesempatan berbincang dengan Mbah Rantaka, seorang tetua desa yang rambutnya sudah putih seluruhnya. Mbah Rantaka dikenal jarang bicara, namun ketika ia memandang Ujang, tatapannya seperti menembus isi hati. "Sampean wong anyar," kata Mbah Rantaka pelan, suaranya berat seperti bergema. "Ojo melu-melu urusan sing ora kudune, iki desa wis suwe dicekel pepeteng. Juragan Rukanda dudu wong sing gampang kue hadapi." Ujang tersenyum tipis, menunduk hormat. "Mbah, saya cuma jualan siomay, hanya cari rejeki." Namun, Mbah Rantaka menggeleng pelan. "Sampean dudu wong sembarangan. Aku ngerti, ono cahya sing bedo ing mripatmu. Tapi elingo, cahya kadang iso dipateni yen pepeteng bis kakehan. Ojo sembrono leh." Kata-kata itu seperti peringatan samar, namun sekaligus dorongan agar Ujang berhati-hati. Ia tak menanggapi lebih jauh, cukup berterima kasih sambil mendorong gerobaknya kembali ke jalan desa. Malam itu, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Angin kencang berembus, membawa bau anyir samar yang menusuk hidung. Bau itu begitu nyata, hingga Ujang yakin inilah yang disebut warga sebagai angin amis. Lampu minyak di rumah-rumah bergoyang, beberapa bahkan padam tertiup angin. Desa seolah dicekam kekuatan tak kasat mata yang sedang mencari mangsa. Ujang tetap berjalan dengan tenang, mendorong gerobaknya perlahan. Di dalam hatinya, doa terus ia lantunkan. Matanya waspada menatap sekeliling. Jalan sepi, hanya suara bambu berderak yang terdengar. Lalu, tanpa diduga, sesuatu melintas cepat di atas rumah warga. Bayangan besar, berwarna hitam pekat, bentuknya samar seperti kain raksasa yang mengepak di udara. Tidak ada suara sayap, hanya desir angin yang tiba-tiba menekan telinga. Bayangan itu bergerak dari satu atap ke atap lain, lalu lenyap di balik lumbung padi milik Juragan Rukanda. Ujang berhenti sejenak, tangannya menggenggam erat pegangan gerobak, mata teduhnya menatap arah lumbung itu. Bibirnya bergetar lirih, mengucapkan doa pelindung. "Ya Allah, Engkau tunjukkan tanda, kegelapan itu nyata di sini." Angin kembali berembus, kali ini lebih lembut, seolah menjawab doa. Namun Ujang tahu, ini baru permulaan. Gerobak siomay milik Ujang Sardika tampak biasa di mata warga. Catnya agak mengelupas, roda besinya berderit, dan kotak kaca di depannya selalu berisi tahu, kol, kentang, serta bakso ikan yang wajar dijumpai pada pedagang keliling. Namun, tak ada yang tahu bahwa gerobak itu menyimpan sesuatu yang jauh berbeda dari sekadar perlengkapan berdagang. Di bawah tumpukan panci dan kompor arang, Ujang menaruh sebuah kotak kayu tua. Kotak itu berukir motif bunga teratai dengan kunci besi yang hanya ia pegang. Di dalamnya tersimpan kitab wirid dengan lembaran yang mulai menguning. Botol kecil berisi air doa, segenggam garam jimat yang telah diberkahi gurunya, serta sebuah keris pendek bersarung kayu. Keris itu adalah peninggalan gurunya, Kiai Syarbini, sebagai senjata batin terakhir bila doa tak lagi mampu menahan serangan. Malam-malam tertentu, ketika seluruh desa sudah terkunci dalam ketakutan, Ujang akan membuka kotak kayu itu. Ia duduk bersila di samping gerobaknya, menyalakan lampu Petromax kecil sebagai penerang. Kitab wirid ia letakkan di pangkuan, lalu bibirnya mulai melafalkan ayat-ayat dan doa dengan suara rendah namun mantap. Malam itu, bulan separuh menggantung pucat di langit. Ujang memutuskan untuk mengelilingi desa, bukan sebagai pedagang, melainkan sebagai penjaga.
Gerobaknya ia dorong perlahan, roda berderit menyusuri jalan tanah yang sepi. Setiap sudut gang, setiap perempatan, ia berhenti sebentar, menaburkan sedikit garam dan membaca doa memutus ikatan gaib. Hawa malam terasa lebih berat dari biasanya. Angin membawa aroma anyir samar, seakan mengingatkan bahwa malam Jumat Kliwon semakin dekat. Bambu-bambu berderak, sawah berdesis seperti bisikan. Namun, Ujang tak goyah. Tekadnya hanya satu, melemahkan ikatan yang menjerat desa ini sedikit demi sedikit. Saat ia sampai di jalan yang membelah sawah, suasana berubah makin mencekam. Suara jangkrik mendadak terhenti, digantikan keheningan yang menusuk telinga. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat menghantam tanah. Semakin lama, semakin dekat. Ujang berhenti, menoleh ke arah suara. Dari balik gulungan kabut tipis, muncul sosok anjing besar. Tubuhnya hitam legam, bulunya kusut berdiri, dan matanya menyala merah menyala bagai bara. Giginya panjang dan runcing, meneteskan liur kental ke tanah yang berasap setiap kali tertetes. Nafasnya berat, disertai geraman rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Anjing itu menatap lurus ke arah Ujang. Dalam sekejap, ia melompat maju, berlari dengan kecepatan luar biasa. Ujang cepat menancapkan kakinya ke tanah, kedua tangannya terangkat, mulutnya melantunkan wirid dengan lantang. Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Doa itu menggema di udara. Anjing hitam itu seakan terhempas oleh dinding tak kasat mata. Tubuhnya terhenti mendadak, meraung kesakitan, lalu berputar mengitari Ujang dengan marah. Sorot matanya semakin merah, cakarnya menghantam tanah hingga tercipta goresan dalam. Ujang tetap teguh. Ia membuka botol kecil air doa dari kotak kayu, mempercikannya ke tanah sambil terus melafalkan ayat. Asap putih tipis muncul dari tanah, menebarkan bau harum yang menusuk hidung. Anjing hitam itu menjerit, suaranya melengking panjang hingga memecah keheningan. Tubuhnya tampak meleleh, seakan terbakar dari dalam. Namun, sebelum lenyap, ia sempat menggeram, seolah memberi peringatan bahwa ini belum berakhir. Ketika kabut kembali menutup pandangan, sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan bau hangus dan tanah yang retak di beberapa titik. Ujang menarik nafas panjang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski malam begitu dingin. Ia menyadari satu hal, kekuatan gaib yang menjaga desa ini bukan sekadar jin pengganggu biasa. Anjing hitam bermata merah tadi hanyalah utusan, bukan sumber dari kegelapan. Dengan hati-hati, Ujang kembali menutup botol air doa dan menyimpan kitab wirid ke dalam kotak kayu. Tangannya sempat menyentuh keris kecil itu, merasakan hawa dingin yang merambat ke kulit. Ia tahu, bila makhluk seperti anjing hitam itu sudah dilepaskan, berarti perjanjian pesugihan yang mengikat desa ini benar-benar kuat. Ia melanjutkan langkah, mendorong gerobak melewati jalan setapak. Sepanjang perjalanan, matanya tak berhenti mengamati. Setiap kali ia berhenti di sebuah sudut, ia bisa merasakan getaran aneh, seakan ada tali gaib yang mengikat desa. Semakin ia perhatikan, semakin kuat getaran itu mengarah ke satu tempat, lumbung padi, milik Juragan Rukanda. Lumbung itu besar, berdiri kokoh di samping rumah utama Juragan. Dinding kayunya tebal, dengan gembok besi besar yang selalu terpasang. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat terlalu lama, apalagi melihat ke dalamnya. Namun, malam itu, dari kejauhan, Ujang sempat melihat cahaya merah samar menembus celah papan kayu lumbung. Langkahnya terhenti, gerobaknya yang didorongnya pun berdecit pelan. Sorot matanya mengeras, hatinya dipenuhi keyakinan. Jadi, di sanalah kau bersembunyi, gumamnya lirih, seakan bicara kepada kekuatan gaib yang bersemayam di dalam lumbung itu. Angin berhembus pelan, membawa bau amis yang makin kuat. Bulan separuh tampak meredup tertutup awan.
Dan Ujang tahu, semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang menantinya. Namun tekadnya tak berubah. Apapun yang bersemayam di lumbung itu, cepat atau lambat, harus dihadapi. Rumah besar milik Juragan Rukanda berdiri bagai raksasa bisu di ujung desa Kendal. Bangunannya berbeda jauh dari rumah warga lain. Temboknya tinggi, berpagar besi hitam dengan pintu kayu jati berukir motif naga. Di bagian depan terdapat patung batu menyerupai kala, wajah raksasa menyeramkan yang seolah menatap siapa saja yang berani mendekat. Setiap orang yang melewati jalan depan rumah itu selalu menunduk, seakan takut mata mereka bertemu dengan pandangan kosong patung itu. Di dalam halaman luas, terlihat lumbung padi besar yang selalu tertutup rapat. Anehnya, walau musim panen di desa sering gagal, lumbung milik Juragan Rukanda tak pernah kosong. Justru, semakin tahun, semakin melimpah isinya. Warga hanya bisa berbisik, menuduh dengan suara lirih bahwa kekayaan itu tak mungkin berasal dari kerja keras semata. Namun, tak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Juragan Rukanda sendiri dikenal sebagai sosok yang penuh wibawa, tapi sekaligus menakutkan. Wajahnya keras, alis tebal menyatu, dengan mata tajam seperti menembus jiwa orang yang menatapnya. Tubuhnya besar, dada bidang, selalu berpakaian rapi dengan kain lurik hitam dan ikat kepala batik. Bila ia lewat di jalan, orang-orang segera menyingkir, menunduk atau pura-pura sibuk. Tak ada yang berani menolak bila Rukanda meminta bantuan atau tenaga, meski tanpa upah. Mereka tahu menolak berarti celaka. Ujang Sardika dengan gerobak siomainya sengaja mendorong masuk ke halaman besar itu pada suatu sore. Bunyi roda kayu berderit di atas batu-batu kerikil membuat suasana semakin aneh. Dua lelaki penjaga di depan pintu rumah langsung menatap curiga. Wajah mereka pucat, mata sayu seakan tak tidur berhari-hari, tapi tubuh mereka tegap seperti sedang dipaksa oleh kekuatan tak kasat mata untuk tetap berdiri. "Siapa kau?" tanya salah satu penjaga dengan suara berat. "Penjual siomay, Kang," jawab Ujang dengan senyum ramah. "Saya keliling desa, barangkali tuan rumah mau mencoba." Penjaga itu saling pandang sebentar sebelum mengizinkan Ujang lewat. Mereka tidak memanggil tuan rumah, hanya memberi isyarat dengan dagu untuk melanjutkan ke dalam. Saat itu, Ujang merasakan hawa dingin aneh merambati tengkuknya, seperti ada mata lain yang sedang mengintai dari balik tembok. Ketika pintu besar terbuka, tampaklah Juragan Rukanda sendiri duduk di kursi ukiran kayu jati di ruang tengah. Ia sedang menghisap rokok kelembak menyan. Asapnya tebal memenuhi ruangan dan menempel di langit-langit rumah. Di sekitarnya ada 3 orang laki-laki yang duduk jongkok, entah pekerja atau hanya pengikut dengan wajah kosong tanpa ekspresi. "Siomay, katamu?" Suara Rukanda dalam dan berat. Ia jawab Ujang sambil membuka tutup gerobaknya. Aroma kuah kacang hangat menyeruak, namun anehnya tidak ada seorang pun yang tampak berselera mencicipinya. Rukanda menatap Ujang dengan mata hitam yang pekat. Tatapan itu membuat dada Ujang sesak, seolah ada kekuatan gaib yang mencoba menyelami isi hatinya. Ujang menunduk sebentar, berpura-pura sibuk mengambil piring kecil sambil di dalam hati ia membaca doa-doa perlindungan. Rukanda menatap pelan. "Kau datang dari mana, penjual? Baru beberapa minggu sudah akrab dengan warga sini." Ujang tersenyum tipis. "Saya hanya orang perantauan, Juragan. Rezeki Allah di mana saja bisa dicari. Saya senang anak-anak desa suka jajan siomay saya. Itu sudah cukup." Juragan menghembuskan asap tebal ke udara, lalu menyipitkan mata. "Hati-hati kau, jangan ikut campur urusan yang bukan hakmu. Desa ini punya aturan sendiri, kau hanya pendatang." Kata-kata itu bagaikan peringatan, namun Ujang menanggapinya dengan sopan. "Tentu, Juragan, saya hanya pedagang kecil." Namun, ketika ia berpaling, matanya sekilas menangkap sesuatu di balik pintu kayu menuju lumbung padi. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya
tampak sosok tinggi besar berbulu hitam sedang berjongkok. Makhluk itu tampak mengunyah sesuatu dan suara renyah